Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid atau di waktu yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang selalu menjadi penebus dosa dari segala dosa yang telah kita perbuat, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini waktunya Al-Ustadz Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, cuman beliau sedang berobat. Jadi hendaknya kita insyaallah beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kepada kitab Bidayatul Hidayah, karya daripada Imam Ghazali, yang mana kita selalu insyaallah dalam bimbingan beliau yang sudah kita bahas. Kitab Bidayatul Hidayah dalam bimbingan beliau adalah dikatakan bahwa manusia ini ada 4 derajat, 4 tingkatan setelah kita melakukan aktivitas sholat, ada bangun malam, tahajud sampai sholat subuh, wirid, zikir. Kalau masih ada waktu lebih, kata Imam Haddad, ada 4 waktu, ini ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, carilah ilmu yang bermanfaat dalam hidupmu. Ya. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ya, dan sibukkanlah dirimu yang dengan, kalau nggak bisa menuntut ilmu maka sibukkan dirimu dalam ibadah, perbanyak dalam ibadah, sholat, membaca Al-Quran. Ya, yang ketiga kata Imam Ghazali, kalau nggak bisa ahli ibadah, paling enggak yang ketiga adalah sering-sering nyampein kebaikan buat muslimin, sering-sering nyampein kebaikan buat muslimin, bikin orang seneng, bikin hati orang girang, apa aja gitu ya, keperluan orang, ya, keperluan orang, hajat orang yang muslimin kita sampein, bantu orang. Karena dikatakan dalam riwayat, anna afdalul a'mal idkhalus surur alal mu'minin, paling cakepnya amal adalah bikin orang senang, tuh paling bagus amal. Bikin orang senang banyak ya, bikin orang ketawa aja, bikin orang senang. Terus jangan cemberut muke kayak perlu disetrika. Ngapain? Yang enak aja ngeliatin orang, ya pokoknya bikin orang senang ya. Itu yang ketiga. Kalau nggak bisa juga kata Imam Ghazali, apa itu kayak gitu nyenengin orang ya, kayak tasyi'ul jenazah, sama ya, jenguk orang sakit itu sama tuh ya. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, walau ma wasaltu ilallahi ta'ala la bi qiyamil lail wa la siyamin nahar, walakin wasaltu ilallah bil karam wat tawadhu wa salamatus sadar. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, aku bisa nyampe ke Allah bukan karena bangun malamku, bukan karena sholatku, bukan karena ibadahku. Aku bisa sampai ke Allah karena sering ngasih orang, bil karam, dermawan, wat tawadhu, rendah hati, rendah diri sama orang, wassalamatus sadar, dan hati enak aja sama orang, enak aja sama orang ya. Jangan ngelihat orang su'don, ini jangan-jangan dia nggak demen sama gue, ini jangan-jangan begini sama gue, ini jangan, ngapain, biarin aja ya.
Syekh Abdul Qadir Jalani gitu kan. Ma wasultu ilallahi ta'ala la biqiyamil lail wala siyamin nahar, bukan karena puasa saya, bukan karena ibadah saya nyampe kepada Allah, tapi bil karam wa tawadhu wa salamatus sadar. Terus yang ketiga, yang keempat kata Imam Ghazali, kalau engkau nggak mampu juga, nggak bisa nuntut ilmu, nggak bisa ibadah, ahli ibadah nggak mau, nggak bisa, jenuh, nggak bisa nyenengin orang juga, ya udah kerja kata Imam Ghazali, kerja deh, iktisaban bil hajat, kerja buat keluargamu. Ya, kemarin kan begitu tuh. Ya, an la tagu ala dzalika fashtagil bihajatik iktisaban ala nafsik au ala iyalik. Kalau kau nggak mampu tuh nyari ilmu, nuntut ilmu, ibadah, apalagi nyenengin orang, nggak bisa juga, bantu orang nggak bisa juga, ya udah kau kerja buat siapa? Buat dirimu kata Imam Ghazali, atau dan keluargamu, anak cucumu, anak istrimu. Waqad salimal mu'minun minka, tapi kamu udah bener-bener nggak ngusik orang, udah nggak nuntut ilmu, nggak bisa ibadah, nggak bisa nyenengin orang, iseng sama orang, nyinyir sama orang, jangan. Waqad salimal muslimuna minka, muslim ente selamat dari ente, maksudnya lu jangan ganggu orang, kerja deh buat anak bini. Wa aminu min lisanik, dan juga dari mulut lu kau nggak ganggu orang. Wa yadik, dan tanganmu nggak ada kau ganggu orang. Wa salimalaka dinuk, agamamu juga selamat. Kamu nggak belajar, nggak nuntut ilmu, tapi agama selamat. Sholat jangan ditinggal, yang wajib-wajib nggak ditinggal. Idza lam tartakib maksiatan, dan juga jangan sampai ngerjain maksiat. Fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin. Kalau kau bisa kayak begitu tuh, kau kerja buat anak istrimu, kau bukan ahli ibadah, kau bukan penuntut ilmu, kau nggak bisa bantu orang, nyenengin orang, memang nggak mampu. Dengan dermawan nggak bisa, dengan harta nggak bisa, ya udah kerja kata Imam Ghazali buat anak istrimu, tapi jangan gangguin orang, jangan usik sama orang, jangan maksiat, jangan ngibul, jangan bohong, jangan korupsi. Kalau udah bisa begitu, fatana ludzalika darajatul ashabil yamin, kau bisa nyampe ke derajatnya ashabul yamin. Ashabul yamin itu derajat nomor 3 dari atas. Yang pertama adalah al-muqarrabin, habis muqarrabin al-abror, habis abror baru ashabul yamin. Derajat apa itu, Bib? Tingkatan para apa ya bilangnya, jabatan para aulia gitu. Ada jabatan muqarrabin. Muqarrabin itu di bawah kenabian. Setelah muqarrabin nabi, udah gak ada lagi deh nabi udah kagak ada lagi. Lu jangan ayal, Beb, saya mau jadi nabi boleh. Oke lu mana jadi di bawah nabi an-nubuwah baru al-muqarrabin. Itu al-muqarrabin. Muqarrabin ini siapa? Agtob, Ghut. Di bawah muqarrabin al-abror. Di bawah abror baru ashabul yamin, baru autad, baru abdal, sampai 7 tingkatan. Kata Imam Ghazali, kalau kau untuk pekerja buat anak istrimu tapi gak ganggu orang, gak maksiat, gak bohong, gak ngusik orang, gak maksiat, yang wajib kau kerjain, kamu bisa memperoleh tuh ashabul yamin. Waduh, hebat deh. Nggak pakai dermawan, biasa aja gitu, nggak pelit, cuman biasa, nggak karim. Itu bisa sampai ashabul. Nah kalau tadi berarti bisa apa itu? Yang ahli ibadah, nuntut ilmu, dermawan, bisa sampai ilmu muqarrabin, bisa abror. Kita nggak nerangin tingkatan-tingkatan itu ya, gitu kan, nerangin, ntar jadi pada ngayal. Nggak usah, asal ngerti aja.
Fatanalu bidzalika dari darajat ashabil yamin in lam takun min ahli taraqi ila magamatis sabiqin. Ya, kalau kau nggak ngapa-ngapain kau nggak bisa nyampe dari naik lagi dari ashabul yamin, kau sampai ashabul yamin aja. Fahada aqalud darajat fi magamatiddin. Ini kalau ukuran tingkatan agama, tingkatan aulia, ashabul yamin ini paling rendah karena nomor 3 dari atas. Di mana bawah? Masih ada 7 padahal. Kita boro-boro nomor 7 kagak. Ya, ini kata Imam Ghazali, buat ukuran sekelas aulia, magamatul-din, magam 3 agama Islam, ini yang paling rendah nih ashabul yamin. Wa ma ba'da hadza wa huwa min marati'i syayatin. Kita jauh sih omongan Imam Ghazali ya. Yang di bawah ashabul yamin, ya, itu katanya itu tingkatan-tingkatan syaitan, stop. Jauh gitu ya. Ashabul yamin di mana? Gimana Imam Ghazali, gimana Faqihil Muqaddam, gimana Syekh Abdul Qadir Jailani, gimana para sahabnya Rasulullah, gimana Imam Ahlul Baitnya Rasulullah. Oh. Hah? Gimana Imam Haddad? Gimana Abdullah bin Abi Bakar Idrusi di Nasab? Mungkin kita ini kalau nyela aulia, kenapa yang marah Allah? Paham gak? Kita kalau nyela aulia, isengin aulia, yang marah Allah. Gak perlu kita bela, Allah udah langsung faqad adantuhu bil harb. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Yang musik wali-waliku, saya umumin perang ya sama saya, kata Allah. Kenapa? Karena begitu hebatnya mereka loh, nyari memperoleh, meraih kedekatan mereka sama Allah ini benar-benar gigih, benar-benar luar biasa. Nggak ecek-ecek mereka, bukan asal ngomong di mikrofon. Emang cuma ngomong di mikrofon enak terus dibikin video 1 menit, 2 menit itu jadi wali? Kagak. Yang jadi aulia tuh yang nggak ada sama orang. Dalam hadis qudsi apa? Ana jalisun ala man dzakarani. Aku teman duduknya bagi orang yang selalu berzikir kepadaku, kata Allah. Teman duduk nih, berarti tempat majelisnya sama siapa? Sama Allah, dia nggak ada sama orang. Sama orang buat kewajiban anak bini, tetangga, masyarakat. Tapi hakikatnya dia tuh sama Allah. Terus Syekh Abdul Qadir, Syekh Abu Bakar bin Salim, nggak pernah bersilah seumur hidupnya dia. Syekh Abu Bakar bin Salim duduk nggak pernah bersile, nggak pernah bersilah tuh, nggak pernah seumur hidup. Duduknya tawarruk, kita tahiyat akhir. Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa dikatakan nggak bisa? Karena selalu hadiratnya Allah. Nggak bisa. Ini bukan hayalan. Mereka tuh bener-bener, mereka tuh gimana ya? Nggak kayak kita cuma ngomong doang, cuma bisa cerita. Kalau mereka nggak bener-bener. Jadi yang di hakikatnya dia tuh, yang di otak, mindsetnya, di pemikirannya hanya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Udah nggak ada lagi. Makanya kalau ada yang ngisengin aulia, Allah langsung yang marah. Nggak keluarganya, bukan anak cucunya, bukan ponakannya, nggak, bukan murid-muridnya, Allah langsung yang marah. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati'i syayatin wa dzalika bi an tashtagila wal iyadu billah ma yahdimu dinik. Karena di bawah ashabul yamin, maksudnya di bawah martabat-martabat, bukan yang ashabul yamin, di bawah martabat para aulia yang di luar 7. Ya, emang Imam Ghazali bilang paling mentok ashabul yamin, tapi ada lagi sebenarnya di bawah yang maksudnya di luar martabat-martabat maqamatud-din, ya, tingkatan-tingkatan agama. Di luar itu maksudnya yang posisi-posisinya syaitan itu posisi yang dimana cuman ngancurin agamamu doang gitu, ngancurin agama. Wa tu'dhi 'abdan min ibadillahi ta'ala, cuman bisanya cuman ngisengin orang, jahat sama hamba-hambanya Allah.
fahadhihi rutbatul halikin, maka ini adalah tingkatan orang-orang yang binasa nantinya. Fa iyyaka an takuna fi hadhit tabghah, maka hati-hati dirimu jangan sampai di tingkatan yang begini. Karena di bawah ashabul yamin itu orang-orang yang hancur, yang suka nyinggung orang, nyinyirin orang, jahat sama orang, iri sama orang, ngancurin agamanya sendiri. Wa'lam, ketahuilah, annal abda, sesungguhnya seorang hamba Allah, fi haqqi dini, di dalam hak agamanya dia sendiri, ala thalathati darajat, ala thalathati darajat, ada 3 tingkatan lagi. Ya, kita ini sebagai hambanya Allah ada 3 tingkatan lagi buat diri kita sendiri. Yang pertama, imma salimun wa huwal muqtasir ala ada'il faraid wa tarkil ma'asi. Orang yang selamat, selamat aja udah. Selamat gimana? Al muqtasir ala ada'il faraid, dia cuman ngerjain yang fardu-fardu aja deh. Wa tarkil ma'asi, tapi ninggalin maksiat. Maksiat enggak, tapi yang fardu-fardu aja udah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, apa lagi? Zakat waktu zakat, mampu punya haji, mampu punya biaya haji. Deh, itu doang. Enggak punya amalan-amalan yang bagus. Itu yang pertama. Salim, orang yang selamat. Dah salam aja. Aurabih, yang kedua, orang yang beruntung. Siapa yang orang yang beruntung? Wa huwal mutatawwi' bil gurbat wan nawafil, orang yang tadi ada tuh dia ngerjain yang fardu tapi ditambahin sama yang sunnah ya, dermawan, sedekah, sholat sunnahnya, baca Al-Qur'annya, segala macam. Au khasir, yang ketiga paling rendah, khasir, orang yang merugi, orang paling merugi. Wahwal muktasir alal lawazim, anil lawazim, orang yang nggak pernah ngerjain yang fardu. Ya, fa in lam takdir an takuna rabihan, jikalau kau nggak mampu menjadi orang yang beruntung, fajtahid an takuna saliman, maka berusahalah engkau menjadi orang yang selamat. Kalau nggak bisa jadi orang yang beruntung, berusaha jadi orang yang selamat. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna khasiran, dan hati-hatilah dirimu, kemudian hati-hatilah dirimu daripada orang-orang yang merugi. Naudzubillah min dzalik. Wal abdu fi haqqi sairil ibad, itu untuk diri sendiri tadi tuh. Tapi kalau untuk orang lain gimana? Seorang hamba terhadap hamba Allah yang lain. Ala salasat lahu salasu darajat. Ada 3 keadaan lagi, ada 3 tingkatan lagi. Apa ya? Al-ula an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah. Tadi buat diri kita sendiri tuh. Ada orang selamat, ada orang beruntung, ada orang meruh. Kalau untuk orang lain, sikap kita nih ada 3. Bisa mau yang mana nih yang 3? Yang pertama, an yanzil fi haqqihim, terjun buat haknya orang-orang. Manzilatul kiramil bararah, kedudukan malaikat-malaikat yang dekat sama, maksudnya gimana? Hajatnya orang bener-bener duluin, bener-bener terjun buat hajatnya orang. Wah, itu katanya kedudukan kiramil bararah minal malaikah. Allah. Orang ini ngurusin orang lain. Manzilatnya malaikat. Kenapa sih? Ya setelah Allah siapa lagi? Pewakilannya Allah. Jadi seakan-akan tuh hamba-hambanya Allah yang ngurusin orang, yang peduli sama orang, yang sayang sama orang. Mindsetnya dia bangun tidur melek apa segala macam. Mana? Cari. Mana yang sakit? Mana yang butuh? Mana yang punya utang? Mana yang itu seperti malaikat dia, kata Imam Ghazali. Kenapa? Iya. Udah dikit lagi udah dekat banget sama Allah itu, udah deh. Ya dia. Bukan tunggu diminta, bukan. An yanzil fi haqqihim, terjun. Dia yang nyamperin. Dia yang nyari. Enggak nunggu diminta. Makanya udah kayak malaikat udah. Manzilahnya manzilah
al-kiramil bararah minal malaikah wa huwa an yas'a fi aghradihim. Orang yang nyari kebutuhan-kebutuhan muslimin, rifgan bihim, karena sayangnya terhadap mereka, bukan nunggu diminta. Kalau yang datang assalamualaikum, minta bantuan dong, ya itulah. Enggak, ini dia emang keluar rumah, otaknya dia, mindsetnya dia bukan nyari duit, nyari kebutuhan orang buat diselesain. Bayang, ada yang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ngomong belum, jauh. Bayangin keluar rumah mikirin yas'a, dia yang jalan, dia yang nyari. Siapa yang lagi susah? Siapa yang dimari lagi susah? Siapa yang susah? Makanya dikatakan Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain Ibn Ali bin Abi Thalib Ibn Fatimah Zahra binti Rasulillah. Kenapa dibilang Zainul Abidin? Karena udah ibadahnya dia ibadah yang orang di luar nalar. Puluhan tahun, sekota Madinah nggak ada orang miskin, bayangin. Puluhan tahun, sekotanya nggak ada orang minta-minta, butuh tuh nggak ada. Setiap pagi kebutuhan sembakonya udah ditaruh sama Imam Ali Zainal Abidin. Setiap pagi. Nggak ada tuh orang minta-minta tuh butuh, nggak ada. Enak aja. Puluhan tahun, 40 tahun ada dikatakan dalam maghrib. Taunya setelah meninggal. Begitu meninggal, besok subuhnya udah nggak ada lagi. Oh, berarti Imam Ali Zainal Abidin yang ngasih. Nggak pakai flyer, nggak pakai baleho, nggak pakai tuh orang dia. Gue yang bagi-bagiin maksud. Nggak, Ali Zainal Abidin Ibnul Husain. Ngelebihin habaib ini, habaib nggak kuat kita zaman sekarang. Jauh kita, jauh nih, itu cuma bisa cerita doang sih. Ya Allah. Makanya dia udah kayak malaikat. Kebutuhan orang segitunya ujiannya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin abahnya dibunuh. Abahnya dibunuh, dia udah punya anak Muhammad Al-Bagir. Berarti dewasa nggak? Imam Zainal Abidin tuh waktu Maktal Husain, Imam Husain lagi dibunuh, bukan lagi anak kecil, salah itu dalam pakai belajar sejarah yang benar. Udah dewasa, udah punya anak satu, Muhammad Al-Bagir. Umur Muhammad Al-Bagir 3 tahun. Berarti beliau udah berapa itu? 20-an. Setelah dibunuh abahnya, itu yang ngebunuh semua datang ke Imam Ali Zainal Abidin. Diundang, dikasih makan, senyum, nggak ada benci. Gitu. Tahu Cuk. Nah, unyil mau kayak Imam Ali Zainal Abidin. Ini gila ya. Imam Ali Zainal Abidin abahnya dibunuh nggak kenapa-napa. Biasa. Diundang makan. Semua yang ngebunuh-bunuh nih. Tahu yang ngebunuh abahnya. Nggak jadi Syiah, bego, tolol. Terus ngerak sahabat yang lain, kan tolol namanya. Ini Syiah tolol udah. Ya. Ini Imam Ali. Ya Allah. Ibunya Imam Ali Zainal Abidin, masih ada istrinya. Istri apa ibunya? Itu masih cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ibunya Muhammad Al-Bagir, istri Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabatnya Rasulullah. Masa emang musuh dikau jadi besan? Nggak mungkin lah. Aduh, dendanya jangan kayak ngomong cinta-cinta Ahlul Bait kalau emang bego. Depan kita nih jam gitu deh. Gak usah pakai dalil.
Dalilnya tabokin, stop. Lagi sahabat pakai dicela, siapa sahabat? Ini an yanzil fi haqqihi manzilatil kiramil bararah minal malaikah. Udah lu urusin orang. Cari kebutuhan orang, cari, jangan tunggu diminta, cari. Tuh, itu baru Ahlul Bait. Itu baru Imam Ali Zainal Abidin. Itu baru madhabnya Ahlul Bait. Jangan ngomongin madhab Ahlul Bait Ja'fari ya, halah. Tucuk. Combro. Nah, Ahlul Bait. Gimana Imam Ali Zainal Abidin? Gimana Muhammad Al-Baqir? Gimana Sayyidina Ja'far Shadiq? Buat ame orang. Gimana cintanya sama muslimin? Itu. Wa huwa an yas'a fi aghrabihim rifqan bihim wa idkhalan lisurur ala qulubihim. Selalu nyenengin orang. Enggak ada nyela orang. Itu baru. Ini baru. Makanya Ahlul Bait Alawiyin gimana sama Imam Ghazali, karena Imam Ghazali ini benar-benar bukan mirip lagi, udah emang begitu mereka, kesibukannya mereka, mindsetnya mereka sama Imam Ghazali ini hampir sama. Makanya dipegang banget Imam Ghazali oleh Alawiyin. Itu Alawiyin yang benar. Ya Allah. Apa yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW? Ma'abadallah bisyai'in ma'abadallah bisyai'in afdal min jabril khatir. Tidaklah Allah disembah paling cakep, tidaklah Allah diibadahin yang paling bagus kecuali apa? Jaga perasaan orang. Berarti udah ibadah sama Allah. Ada nyelak sono, nyelak sini, nyakitin orang sono. Ya, yang kedua kata Imam Ghazali, buat sama orang nih, sikap kita sama tadi itu yang pertama, itu kalau mau kayak malaikat gitu, nyari kebutuhan orang. Cari, jangan nunggu ditanya. Jangan nunggu broadcast gitu, nyari tetangga. Makanya dikatakan dulu Ahlul Bait tajir ente, kaya raya dulu. Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, kaya. Tapi khomul, nutupin dirinya seakan-akan. Tapi buat butuhnya orang dikaya. Buat muslimin kaya. Tapi nunjukin ke orang biasa. Ini terbalik sekarang. Balik. Nunjukin ke orang, iyalah. Terus kayak begitu salaf, Alawiyin. Ondel-ondel. Ondel-ondel. Asaniyah, yang kedua, buat sikap kita terhadap orang lain. An yanzil fi haqqihim manzilatal bahaim. Astagfirullahaladzim. Ini Imam Ghazali ini didikannya luar biasa ini. Yang kedua kata Imam Ghazali, orang yang berposisi dengan posisi binatang katanya. Allah. Wal jamadat, dan benda mati. Fala yanaluhum khairuh walakin yukfa anhum syarruh. Allah. Dia posisi dia buat sama muslimin kayak binatang sama benda mati, kayak tembok, kayak pohon yang nggak ada manfaatnya, kayak tembok nggak ada manfaatnya sama orang. Allah, nggak pernah ngasih berbuat baik sama orang, nggak. Tapi orang nggak pernah diusik sama dia. Nah ini nomor 2 kata Imam Ghazali. Allah, nomor 2 udah kayak binatang katanya. Dia nggak pernah ganggu orang, tapi nggak pernah ngasih nggak pernah berbuat baik sama orang. Posisi dia nggak pernah ngadain apa ya? Buntut apa ya? Kalau kata pelitnya nggak pernah ngasih orang itu. Tapi minimal dia nggak pernah ganggu orang. Kayak benda mati katanya. Kata Imam Ghazali, kayak binatang dia gitu deh. Oh, kayak binatang. Dia nggak pernah ganggu orang. Nggak. Tapi nggak pernah ngasih orang juga. Nah itu kayak binatang kata Imam Ghazali. Kayak tembok. Kayak benda mati. Nggak ada manfaatnya udah. Dia gitu aja udah. As-salisah yang ketiga kata Imam Ghazali. Ini bidatul hidayah nih.
Gimana mau baca Ihya Ulumuddin gitu ya. An yanzila fi haqqihim manzilatal agarib wal hayat was siba' wad dariyat. Allah, orang-orang yang berposisi kayak binatang buas, kayak binatang berbisa, kayak ular. La yurja khairuh, yang nggak bakal diharapin kebaikannya dari dia. Serem banget. Jangankan dia berbuat baik, diharapin kebaikan dari dia nggak mungkin. Maksudnya apa? Udah jelek aja dia, sama orang udah jelek aja udah, sama muslimin gue jelek aja udah, nggak mungkin ada baiknya. Astagfirullahaladzim. Wa yudgo syarruh, dan paling ditakutin kejelekannya dia. Fa in lam takdir ala antal tahigo bi ufugil malaikah. Kalau kau nggak mampu, kata Imam Ghazali, ini dari 3 ini nih, kalau kau nggak mampu, kau nyusul, kau nyambung, kau naik kepada tempatnya malaikat yang tadi kiramul barrah, yang nyari kebutuhan muslimin, fahdar antanzila an darajatil bahaim wal jamadat ila maratibil agarib wal hayat was siba wad dariyat. Allah, hati-hati jangan sampai kau turun derajatmu kepada derajatnya binatang dan benda-benda mati, sampai derajat kau menjadi binatang buas, apalagi binatang yang berbisa. Semoga kita selamat ya dunia akhiratnya. Fa in radita li nafsik an-nuzula min a'la iliyin fala tardo laha bil huwi ila asfali safilin. Kalau kau ridho, kau ridho untuk dirimu sendiri, kau menurun dari tempat yang paling tinggi, tapi jangan sampai hancur banget ke bawah. Fala tardo, jangan kau mau laha bil huwi ila asfali safilin, sampai ambruk banget, sampai merayap banget. Dalam urusan bisnis aja, jangan dari kita tajir mau kita tiarap. Ujung-ujungnya tadinya kaya raya, ya enggak, pendapatan sebulan 700 juta, akhirnya jadi 70.000 sehari. Naudzubillah, nggak mau gitu juga. Itu urusan ekonomi. Begitu juga urusan agama. Fala tardolaha bil huwi ila asfali safilin fala allaka tanju kafafan la laka wala alaika. Minimal yang nggak ngerusak ya di tengah-tengah, kata Imam Ghazali. La laka wala alaika, nggak ada untung tapi nggak ada rugi. Ya Allah, semoga kita jadi hamba-hambanya Allah yang terpilih ya, yang dipilih sama Allah, yang dapat inayah dari Allah, dibantu sama Allah. Mereka dibantu sama Allah, dapat inayah. Ya mereka bisa Imam Ali Zainal Abidin, Al-Faqihil Muqaddam, Imam Muhajir, Syekh Abdul Qadir Jalani. Mereka ini dapat bantuan dari Allah. Kita minta bantuan sama Allah. Mereka dapat bantuan gitu, dijaga, dialokasiin langkahnya, diarahin langkahnya, hartanya dialokasiin yang kebaik-baik, langkahnya diarahin. Itu Allah yang inayah dari Allah. Kita minta dapat inayah dari Allah sehingga kita baik aja enak. Fa'alaika fi bayadin naharik, maka kata Imam Ghazali, wajiblah bagimu, mestilah bagimu fi bayadin naharik, di siang harimu, an la tashtaghila illa ma yanfa'uk fi ma'adik, jangan kau sibukkan dirimu, kan tadi pagi hari tuh kerjaan pagi hari tuh. Ini sekarang kalau udah siang, kata Imam Ghazali, udah masuk belum? Kalau udah siang, jangan kau sibukkan dirimu kecuali yang bermanfaat untuk dirimu dan agamamu. Au ma'asyik, atau duniamu, entah untuk duniamu atau untuk akhiratmu. Sibukin dirimu yang manfaat, entah buat dunia, entah buat agama. Alladzi la tastaghni 'anil isti'anah bihi 'ala ma'adik,
Yang mana kalau benar dunia, tapi dunia yang bisa bawa ke akhiratmu. Jangan kalau lagi urusan dunia terus lupa. Bohong, mimpi, ngibul, korupsi, maling, busuk. Jangan. Giliran sholat berjamaah, sholat pertama, giliran mimpi paling jago. Jangan gitu maksudnya latasnya. Jangan. Yang benar, jangan bohong. Buat dunia kerja kata Imam Ghazali, kerja, cari dunia, tapi yang rapi. Jangan ngancurin agama. Gitu loh. Jangan bikin kesalahan. Yang enak-enak aja deh. Barang 10.000. Iya enggak? Jangan lo buang 10.000 kayak sejuta. Wah, sejuta nih padahal barang 10.000. Lo bohong. Ngapain? Ya, fa'in ajazta. Kalau kau nggak mampu, masih lagi. Imam Ghazali nggak kelar gitu ya, habis sama Imam Ghazali mah. Kalau lo nggak mampu tuh kayak gitu semua, anil qiyami bihaqqi dinik. Kau berposisi, kau ngerjain, kau ngelaksanain untuk agamamu, kau nggak bisa juga. Kau ahli ibadah kagak, ganggu orang, apa enggak, ngurusin orang kagak, ya. Ahli dunia juga enggak. Maksudnya ahli dunia nih buat kepentingan dunia yang baik gitu, yang arahnya ke akhirat. Enggak juga. Ma'a mukhalatatin nas. Fa in ajasta 'anil qiyami bihaqqi dinik ma'a mukhalatatin nas. Kalau kamu enggak mampu untuk menjalankan agamamu sebagai muslim, bersamaan kamu harus bertemu dengan orang, kamu harus bermasyarakat. Kau nggak mampu, ada aja ngebohongin orang, ada aja. Wa kunta la taslam, dan kau nggak selamat. Kau berinteraksi sama orang nggak bisa, entah isengin orang, bantu orang kagak, nggak bisa juga, kerja ogah, ya. Fal uzlah aula, maka kau jauhin hiruk pikuknya orang deh. Lu di rumah aja deh. Lu liatin hordeng rumah lu dah. Uzlah, maksudnya uzlah ngejauh dari orang. Lu deket sama orang iseng, ganggu, dermawan kagak, apa kagak, nggak bisa. Kata Imam Ghazali, ya udah uzlah deh, di rumah deh, tinggalin hiruk pikuk orang. Udah di rumah kayak ngeliatin hordeng sono. Bengong ngeliatin hordeng. Kalau uzlah di sini bukan uzlah apa ya? Uzlahnya aulia, bukan. Uzlah tuh menyendiri dari hiruk pikuknya orang. Bukan uzlahnya Habib Abu Bakar Segaf, Gresik, bukan. Uzlah maksudnya hilangin deh hiruk pikuknya orang, tinggalin dah. Lu nggak bisa kayaknya deket sama orang, nggak bisa. Bantu orang kagak, ganggu orang iya. Kerja kagak buat anak bini, ibadah kagak, apa namanya kagak, usut. Fa'alaika biha, maka kau uzlah aja kata Imam Ghazali. Fa fihan najah, di situ ada keberuntungan kau. Maksud jauhin hiruk pikuknya orang. Ya udah, jangan ganggu orang deh, diem. Jadi fa fihan najah, ada keberuntungan di situ, ada keberhasilan. Wassalamah, dan keselamatan. Masih ada lagi kata Imam Ghazali. Fa in kanatil waswas. Hati-hati cuman. Kalau memang ada waswas keraguan, kau ninggalin hiruk pikuk orang, kau uzlah, kau menyendiri. Tapi kalau datang waswas fil uzlah, fa in kanatil waswas, tapi kewaswasan datang di dalam uzlahmu, tujadibuka ila ma yardallahu ta'ala, yang mana waswas tersebut gangguan bisikan-bisik. Waswas ini bisikan. Kau menyendiri di rumah, di kamar, oke, ya udah, lo mau di kamarnya kata Imam Ghazali. Mau di ruangan, oke, silahkan. Mau kholwat, oh ya udah, kholwat ya. Tapi kalau sampai ada bisikan-bisikan yang menarik kamu sehingga kamu berbuat yang nggak diridhoin oleh Allah, walam takdir ala gom'iha, dan kau nggak bisa menghindar dari itu. Apa itu? Contoh syahwat, apalagi zaman sekarang.
Nih, lu di kamar, iya. Tapi kalau di kamar lu ngeliat yang enggak, aurat perempuan, nah, yang haram-haram, ya, gitu. Ini ngomong udah ratusan tahun yang lalu yang mau saya. Iya, lu di kamar. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang karena kamar enak, nggak ada orang, nggak dilihat sama orang, nggak dilihat aman. Nah, tapi lo bisa ngerjain sesuatu yang nggak diridhoi sama Allah dan kau nggak mampu menghindar dari itu, pengen ngelihat yang nggak aja. Alhamdulillah. Biwadhaifil ibadat, dengan kamu sibukkan dengan ibadat kau nggak bisa. Yang ada kamu kalau di kamar, kalau lagi menyendiri, entah di rumah lagi menyendiri, kau berbuat yang nggak diridhoin sama Allah, entah syahwat, entah apapun itu, hati-hati. Allah, semoga kita selamat. Fa'alaika bin nom, kata Imam Ghazali. Udah lu tidur dah. Lu tidur dah. Lu nggak bisa itu semua. Sampai syahwat kau nggak bisa jaga juga kalau lagi sendiri. Tidur. Fahuwa ahsan ahwalika wa ahwalina. Itu bagus buat inti dan buat kita bareng-bareng. Bantu orang kagak, apa kagak. Menyendiri masih lo maksiat. Masih lo turutin syahwat, nafsu. Masih lo turutin nafsu. Ya udah lo tidur, kata Imam Ghazali. Udah lo kayak apa kayak batu gitu. Orang batu kan begitu. Tidur itu lo tidur dah. Jangan ngapa-ngapain. Jangan ngerjain yang syahwat-syahwatan. Fahuwa ahsan ahwalika wa ahwalina. Ini baik fal buat kita ya, buat kita bersama. Kalau lo tidur tuh baik buat semuanya. Idza ajasna anil ghanimah radina bis salamah fil hazimah. Kalau kita nggak mampu memperoleh keuntungan yang besar, maka minimal kita selamat daripada yang dosa. Iya, kadang begitu orang udah di luar udah mau apa nggak bisa, dia pengennya di rumah, dipikir di rumah, tapi zaman sekarang televisi 24 jam nggak kekontrol apa yang dilihat nih, 24 jam nggak kekontrol apa yang kita lihat emang. Tapi gini loh, nafsu itu, syahwat itu nggak serta merta datang. Nggak serta merta datang. Kalau nggak diundang nggak bakal datang. Itu hakikatnya syahwat. Kalau bisikan setan bisa serta merta datang, bisa mendadak datang. Tapi kalau syahwat enggak. Syahwat itu ada undangan dari kita sendiri. Jangan bohongin diri kita. Jangan bohongin. Pasti syahwat itu datang ada undangan dari kita. Entah ngayal dari lihat, atau ngayal habis itu habis itu ngerjain. Mesti. Karena Nabi Muhammad nggak mungkin bohong. Apa kata Rasulullah? Fa'in istata'ta 'alaikumul ba'ah falyatazawwad. Kalau mampu untuk kau punya biaya, kau bisa buat nahan nafsumu, nikahlah. Kalau enggak, berpuasalah, kata Rasulullah. Fa'innahu lahu wija. Sesungguhnya itu bisa menahan daripada hawa nafsu, daripada syahwat. Tapi banyak orang bertanya sekarang, kita kalau puasa malah tambah syahwatnya. Apalagi kalau udah isyraq, waduh, habis sahur tuh, wah ada yang nanya begitu. Nabi Muhammad, Rasulullah nggak mungkin bohong. Syahwat itu datang karena ada undangan dari kita. Hawa nafsu datang ada undangan. Ada tuh. Entah kita ayomin, hayalan kita iyain. Entar lama-lama pengen ngeliat, pengen nonton. Entar lama-lama datang. Tapi kalau syahwat yang seketika itu hilang dengan puasa, dengan wudhu, sholat, hilang. Yang syahwat yang datang otomatis, maksudnya yang dadakan gitu, syahwat yang datang dengan dadakan, Rasulullah nggak mungkin bohong. Makanya dikatakan syahwat yang apa ini, yang hadisnya Rasulullah yang tadi tuh, kalau puasa buat nilai syahwat yang kalau datangnya dadakan, bukan yang datangnya diundang, bukan yang datangnya diajak. Kalau syahwat yang datangnya diajak, lu mau puasa jungkil balik juga nggak,
tambah gile syahwatnya. Itu karena Rasulullah nggak mungkin bohong. Yang bohong nih kita, diri kita. Rasulullah nggak mungkin bohong. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh, dikit lagi deh. Fa akhissa bihali man salamatu dini fi ta'tili hayatih. Maka sangatlah rendah kata Imam Ghazali keadaan orang ya yang dia selamat agamanya tapi kehidupannya dia menurun. Maksudnya beruntung kagak, rugi kagak. Beruntung kagak, rugi kagak. Itu paling rendahnya orang kata Imam Ghazali. Kayak kita dagang deh. Rugi kagak, untung kagak. Gimana itu kira-kira? Lu mau enggak? Lu dagang nih. Berbulan-bulan untung kagak, rugi kagak. Ya begini aja udah. Udah seri. Nah, fa'akhis kata Imam Ghazali. Paling rendahnya orang. Akhis apa? Alangkah rendahnya orang. Orang yang selamat fi ta'tili hayati. Ya, orang yang selamat agamanya tapi enggak naik-naik gitu. Ta'til tuh tersendat, macet. Kehidupannya dia macet, enggak naik-naik. Enggak beruntung, enggak rugi. Enggak kaya-kaya. Idzin naum akhul maut. Karena naum, kenapa tadi disuruh tidur kata Imam Ghazali? Ujung-ujungnya mentok-mentoknya disuruh tidur. Karena tidur saudaranya kematian. Lu mendingan diem, kayak batu, kayak mati deh lo. Lu semuanya udah nggak bisa, mentok-mentok lu tidur kata Imam Ghazali. Kenapa ya? Tidur itu memang mati sama. Nah, lu sama deh memang mati. Disuruh kayak mayat gitu. Wa huwa ta'tilul haya. Itulah kemacetan daripada kehidupan. Orang kalau udah banyak tidur udah macet. Udah mati berhenti kan? Berhenti udah. Ta'tilul haya. Udah berhenti udah. Wal tihagu bil nyabadat. Samanya sama dengan benda mati kata Imam Ghazali. Berarti sama lo sama tembok, sama batu, sama rumput. Ya Allah, semoga kita selamat dunia akhirat. Menjadi hambanya Allah yang beruntung. Hamba Allah terpilih. Dunia sampai akhirat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ma'atulul umur fi ta'atillah. Amin amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah.